Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman DNSA. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Alhamdulillah, pada saat ini Kang Darman akan berbagi tentang perjalanan spiritual. Disinilah letak perjalanan spiritual itu. Kalau bisa menggapainya, niscaya akan mengalami tajali. Kalau sudah bertajali, akan taholi. Taholi karena tajali suatu keluhuran atau kemuliaan di sisi Allah. Kalau sudah mencapai tajali, hati akan sepi, yaitu sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya akan menemukan suatu taholi, yaitu satu kenikmatan, kelezatan, satu kemanisan, karena bisa melepaskan semuanya selain Allah dan Rasulnya. Jadi konsep taholi, tajali, suatu proses mengosongkan jiwa dari sifat duniawi. Namun kita hiasilah jiwa ini dengan sifat-sifat ilahiyah, untuk menyaksikan dengan penglihatan mata kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak ada, namun hanya Allah yang ada. Tidak ada Tuhan, la ilaha selain ilah Allah Ta'ala, dan Muhammad bin Abdullah adalah hamba utusan dan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam proses perjalanan spiritual atau bertauhid, kita itu diwajibkan sebagai hamba harus mampu mengosongkan keinginan ataupun kehendak diri, apalagi dalam belajar metode zikir nafas menuju sadar Allah. Jika kita tidak istiqomah, berarti kita tidak taat kepada Allah Ta'ala. Dan jikalau di dalam belajar metode zikir nafas sadar Allah ada suatu keinginan bahwa ingin cepatlah, ingin buru-burulah marifat, itu bukan suatu keinginan Allah, itu kehendak diri, yaitu yang disebut dengan nafsu. Jadi gimana caranya? Ya kita tajali, mengosongkan keinginan itu. Yang penting kita menjalankan, melakonin apapun yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyampaikan dakwahnya di hadapan orang-orang Quraisy. Padahal pada zaman itu orang-orang Quraisy itu membencinya karena kehadirannya sebagai nabi. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak gentar dan tidak takut oleh makhluk, karena di situ tak jali para nabi, ya tetap mereka itu menyampaikan amanahnya. Ketika harus berdakwah, ya berdakwah. Ketika beliau harus berdagang atau bersaudagar, ya dilakoninnya. Tapi semuanya itu bukan untuk meraih keduniawian atau kekayaan lah, atau pamor lah, atau pangkat lah, atau pujian-pujian. Karena pada saat itu Nabi juga mengatakan bahwa saya ini manusia biasa seperti kalian sama, dan Tuhan saya adalah Allah, maka sembahlah Allah Ta'ala sebagai Tuhanmu. Nah, itulah sekelumit perjalanan Rasulullah ketika bertajali dengan sifat-sifatullah. Maka kita sebagai umatnya, ikutilah jejak tauhidnya Rasulullah SAW. Belajar berspiritual dalam berketuhanan, mendaki alam rohaniah itu jangan sampai katanya, tapi harus menyaksikan dengan mata kesadaran melalui semua proses atau tahapan-tahapan alam rohaniah
itu harus kita lakonin sendiri, sehingga kita itu yakin dan diyakinkan oleh Allah Ta'ala, bukan katanya. Dan kita percaya adanya Allah bukan dalam angan-angan, bukan dalam pikiran, tapi nyata yang dalam kajian Tauhidul Iman itu adalah hakul yakin. Maka ketika sudah hakul yakin, kita harus akmalul yakin, yaitu seperti Rasulullah. Cukup sekian dulu apa yang Kang Darman sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dalam belajar ketuhanan yang sebenar-benarnya, yaitu sadar Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.